Salam kerahiman. Hari ini Suster Faustina ajak kita untuk baca dari 1015. Temanya tetap berdoa untuk yang sekarat. Menjadi sesuatu yang penting. Karena di dalam buku diary Suster Faustina begitu banyak contoh, sharing, ajakan kita berdoa untuk mereka yang sekarat. 1015. Hari ini aku merasakan betapa suatu jiwa yang menghadapi ajal sungguh merindukan doa-doa. Kalau kita lihat nomor-nomor yang lalu, Suster Faustina tergerak oleh belas kasihan untuk berdoa buat yang sekarat karena Suster Faustina melihat penderitaan orang itu atau jiwa itu yang sangat luar biasa, yang sangat menderita, yang mengerikan, yang dengan waktu yang berhari-hari, bahkan ada yang sudah semalam-malaman, ada yang 3 hari, ada yang 2 minggu, ya, menderita antara hidup dan mati. Tapi yang kali ini Suster Faustina sharingkan adalah dia merasa ada suatu jiwa yang sedang menghadapi ajal dan butuh doa. Di awal sekali Suster Faustina tulis hari ini. Kalau kita bayangkan setiap hari pasti ada yang meninggal. Sebelum meninggal pasti ada yang sekarat. Jadi waktu di awal ditulis hari ini, saya mau ingatkan kita semua bahwa setiap hari itu ada orang yang sekarat. Yang dibutuhkan dari kita adalah kepekaan, kepedulian, waktu untuk berdoa buat mereka. Dengar suara Tuhan juga. Mungkin kita tiba-tiba diingatkan seseorang. Sudah lama gak pernah berhubungan, sudah lama gak pernah ketemu. Tiba-tiba diingatkan nama tersebut. Dan pada waktu dihubungi, ternyata ya saya sedang sakit. Itu bukan kebetulan. Itu semua karya Tuhan yang dibutuhkan dari kita adalah kepekaan, kepedulian. Suster Faustina katakan, aku merasakan. Gak ada yang kasih tahu. Tapi dalam hidup rohaninya, dia merasakan ada satu jiwa yang sedang dalam sakratul maut. Dan ternyata jiwa itu minta didoakan, butuh doa. Kalau kita bayangkan ya, ada orang yang sedang sekarat dan dia butuh doa. Kira-kira doa apa yang dia butuhkan? Doa mohon ampun? Mungkin ya, doa mohon kematian yang damai, sejahtera, bahagia, yang tidak menakutkan. Juga mungkin dia butuh doa untuk anggota keluarganya yang nanti kalau dia meninggal bagaimana nasib keluarganya misalnya ya. Mungkin juga butuh doa untuk membantu dia berdoa mempersiapkan diri untuk bisa pulang ke rumah Tuhan. Banyak kebutuhan dari si orang yang sedang sekarat tersebut. Dikatakan oleh Suster Faustina, aku berdoa sampai aku merasakan bahwa dia sudah meninggal. Jadi menjadi barometer, menjadi tanda buat Suster Faustina. Dia berdoa terus untuk jiwa tersebut sampai dia merasa damai. Dan rasa damai itu menjadi satu konfirmasi buat Suster Faustina bahwa jiwa itu sudah meninggal. Artinya di sini Suster Faustina bercerita dia sedang mengiringi suatu jiwa dari dalam keadaan sakratul maut, diiringi dengan doa, dituntun, dibimbing, ditemani sampai akhirnya dia meninggal. Pernah ada satu teman ya cerita, kalau bertemu atau berhadapan dengan orang yang sedang sekarat, dia katakan, dia selalu bilang begini, Bapak coba lihat, cari ada terang. Bapak lihat, Bapak cari terang. Kalau sudah ketemu terang itu, Bapak hanya perhatikan terang itu aja. Jangan lihat yang lain, jangan pikir yang lain. Fokus pada terang itu saja. Itulah Yesus. Fokus pada terang itu. Itu nasihat dari seorang ibu ya kepada seorang bapak yang sedang sekarat.
Artinya dia juga membimbing si bapak ini untuk tidak perlu lihat kiri kanan, karena dari cerita-cerita juga ada yang mengatakan bahwa ada banyak bayangan-bayangan hitam di sekitar orang yang sedang sekarat. Jadi kita jangan hilang fokus, jangan fokus ke yang lain-lain, tapi cari titik terang, cari Yesus. Kalau sudah menemukan terang itu, fokus pada terang itu saja. Ibu ini secara tidak langsung sudah membimbing, menemani, menuntun si sakit untuk menuju kepada Tuhan. Oh, betapa jiwa-jiwa yang menghadapi ajal sungguh memerlukan doa. Oh Yesus, ilhamilah jiwa-jiwa untuk sering berdoa bagi orang-orang yang menghadapi ajal. Itu yang diminta oleh Suster Faustina kepada Tuhan Yesus. Berdoa untuk kita-kita semua supaya dikasih ilham, supaya mau berdoa buat jiwa-jiwa yang sedang menghadapi ajal. Ini adalah tugas kita yang utama. Ini adalah prioritas kita, ya. Our priority task. Itu yang harus kita lakukan. Untuk Bapak Ibu ketahui, kami sudah mulai dengan ada kelompok namanya Persekutuan Para Kudus. Kalau kita berdoa, aku percaya, sering dikatakan Persekutuan Para Kudus. Persekutuan Para Kudus adalah persekutuan di antara kita manusia yang masih hidup, jiwa-jiwa di purgatorium, yang dikasihi Tuhan, yang sedang diproses, yang sedang dimurnikan supaya suatu hari nanti juga akan hidup bersama dengan Allah, dan juga jiwa-jiwa yang sudah dimuliakan, yang sudah dikuduskan. Itulah Persekutuan Para Kudus. Nah, mulai beberapa waktu yang lalu, saya memang mengajak teman-teman semua untuk pilih satu hari dalam satu minggu berdoa koronka untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Ide awalnya ini tawaran dari Pak Stephen Lex. Saya nggak tahu apakah sudah dilaksanakan oleh Pak Stephen Lex atau belum. Tapi ini suatu ide yang bagus. Jadi kita diminta untuk berdoa koronka saja satu kali dalam satu minggu dengan hari yang sama. Misalnya saya pilih hari Senin, maka setiap hari Senin saya berdoa koronka untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Satu kali aja. Dan itu menjadi satu komitmen setiap Senin. Saya berdoa koronka satu kali sampai selama-lamanya. Sampai saya juga pulang kembali ke rumah Tuhan. Kalau setiap hari ada orang yang berdoa koronka untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal, yang sedang ada di purgatorium, maka selama ada hari-hari itu, selalu ada orang yang berdoa buat jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Kita bisa berdoa untuk orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi, leluhur kita, saudara, teman, siapapun yang kita kenal. Tapi sekaligus kita juga bisa berdoa untuk jiwa siapa saja yang butuh didoakan. Dan pada saat itu terjadilah Persekutuan Para Kudus. Karena kita yang masih hidup berdoa untuk si jiwa yang ada di purgatorium, dan jiwa-jiwa yang sudah ada di surga, sudah dimuliakan, sudah dikuduskan juga pasti juga berdoa. Berdoa buat kita yang masih ada di dunia, juga berdoa buat yang ada di purgatorium. Itulah Persekutuan Para Kudus. Jadi ada teman saya bilang, Bu, saya udah biasa doa setiap hari, doa seperti itu. Maksudnya doa untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Jadi sama aja kan? Ya, doa buat orang yang sudah meninggal ya sama ya. Tapi yang saya mau offer di sini adalah, mari kita menjadi orang-orang anggota dalam Persekutuan Para Kudus tersebut. Karena pada saat saya berdoa koronka pada hari Senin, berdoa untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal, saya yakin saya berdoa dengan teman-teman lain yang masih hidup di dunia, berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di purgatorium, dan juga pada saat yang sama saya juga yakin jiwa-jiwa di surga, jiwa-jiwa yang sudah dikuduskan juga berdoa untuk saya, kita semua yang masih hidup di dunia, dan juga untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Maka terjadilah Persekutuan Para Kudus. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.